Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12, saya Lili Asmaroza dan kawan kami, Neneng Sumaryani, dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah PPT statistik. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, pengertian populasi menurut para ahli. Pengertiannya itu banyak dan kami di sini hanya mengambil 3 saja. Yang pertama itu menurut Netra 1976. Populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Yang kedua itu menurut Hadari Nawawi 1983. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu menurut Sabar 2007, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus. Nah, yang kedua itu pengertian sampel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kunto 2006, sampel adalah sebagian wakil populasi yang ada diteliti, yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Nah, yang kedua itu menurut Sutjana dan Ibrahim 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Selanjutnya, perbedaan populasi dan sampel. Nah, populasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai totalitas dari suatu objek yang pada nantinya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam semua pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Nah, yang ketiga itu ada kriteria sampel. Nah, kriterianya itu ada 2 macam. Yang pertama, kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti Nursalam 2003. Nah, yang kedua itu kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah kawan kami yaitu Neneng Sumaryani. Padanya kami persilahkan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan. Sehingga dari teknik pengambilan sampel tersebut dapat memberikan manfaat bagi peneliti, di antaranya yang pertama, membantu memahami distribusi dari suatu karakteristik populasi yang tidak diketahui, di mana sampel bagian dari populasi ini semakin sedikit data yang diteliti dengan hasil yang akurat, maka semakin mudah peneliti untuk memahami maksud dari sebuah penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, penarikan kesimpulan dalam sampel itu valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya dan waktu tanpa mengurangi keakuratan data. Di mana sampel merupakan bagian populasi, semakin sedikit data yang diteliti, maka biaya dan waktu yang akan dibutuhkan dalam penelitian tersebut juga semakin sedikit, tetapi tetap harus sesuai dengan teknik pengambilan sampel agar data tersebut tetap akurat. Kemudian selanjutnya syarat teknik sampel. Apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan dari tersebut terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan pada seluruh populasi.
Kemudian apabila terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang terakhir, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam, sehingga dapat diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Jenis-jenis teknik dari sampel. Yang pertama, probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, di mana ada beberapa jenis. Yang pertama, pengambilan sampel acak secara sederhana, di mana pengambilan sampel secara sederhana dengan cara seperti pengundian dan lain-lain. Yang kedua, pengambilan sampel secara acak sistematis, yaitu pengambilan sampel secara acak kemudian dipilih dengan cara tertentu. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata, yakni teknik pengambilan sampel dengan menentukan dan menetapkan pengelompokan pada populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, kemudian sedang, dan juga rendah. Dan yang terakhir, pengambilan sampel secara acak berdasarkan area atau wilayah, di mana teknik pengambilan sampel dengan secara acak berdasarkan wilayah ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dan anggota populasi penelitian. Non-probability sampling, yaitu penarikan sampel tidak secara acak, di mana macam-macam non-probability sampling ini. Yang pertama, purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau resentatif. Kemudian yang kedua, snowball sampling, yaitu menentukan berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Kemudian yang ketiga, accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara tidak sengaja, di mana peneliti tersebut akan mengambil sampel pada orang yang ketika saat itu ditemuinya. Dan yang keempat, kuota sampling, yaitu pengambilan sampel yang menentukan kuota atau jumlah peneliti sampel terlebih dahulu, di mana prinsipnya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan jumlah sampel tersebut hanya yang diperlukan saja. Penentuan jumlah sampel menurut Rothschild pada tahun 1975, sebaiknya ukuran sampel antara 30 sampai 500 elemen. Kemudian jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, maka jumlah minimumnya harus 30. Terus pada peneliti multivariate, yaitu sampel harus lebih besar 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Dan yang terakhir, untuk peneliti eksperimen yang sederhana dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai 20. Contoh populasi dan sampel. Nah, di sini kami mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun 2019 sampai 2020, yang dilakukan penelitian oleh Widya Suci pada studi kasus siswa SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus. Pada populasi pada penelitian ini, peserta didik kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Gisting yang berjumlah 153 peserta didik. Nah, jumlah sampelnya dari populasi tersebut, maka akan diambil sampel jika populasi itu berjumlah 1000, maka 10% itu sebagai sampel. Sedangkan populasinya 100, maka 30% itu sebagai sampel. Karena populasi dalam penelitian yang dilakukan Widya Suci ini
sebanyak 153, maka akan diambil sampel 30%. Jadi sampel yang diambil pada penelitian Widya Suci ini berjumlah 46 yang berasal dari 10 IPA 1 dan 10 IPS 3. Dari masing-masing kelas tersebut diambil 23 peserta. Kemudian jenis sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik probability sampling, yaitu teknik yang dilakukan pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi menjadi anggota sampel. Dengan teknik pengambilan tersebut yaitu simple random sampling. Kemudian alasan penentuan jumlah sampel, di mana besar jumlah populasi peserta didik sehingga peneliti kesulitan mempelajari pengaruh media pembelajaran dari besarnya populasi tersebut. Alhamdulillah berakhir sudahlah PPT dari tugas statistik kita pada hari ini. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.